tadi udah sempat juga nih ditanyakan, di-mention juga sama Mbak Asma ini. Ternyata bukan cuma lewat tulisan aja dakwahnya gitu, mewadahi teman-teman yang suka menulis gitu. Ada komunitasnya Pak Ustadz, namanya apa dan untuk apa, tujuannya kemana? Iya, yang pertama Forum Lingkar Pena. Berdirinya tahun 97. Tujuannya biasanya kan kalau dulu kita belajar nulis tuh nyari orang yang mau ngajarin tuh susah banget ya Ustadz. Karena semua kan sibuk gitu ya. Dan penulis juga waktu itu ya belum profesi yang menjanjikan gitu. Jadi masing-masing ya berpikir buat sendiri gitu. Nah, akhirnya kami bikin, Asma sama kakak, kita bikin Forum Lingkar Pena supaya yang udah lebih bisa membimbing yang belum bisa. Sukses itu kan lebih berat. Yes. Yang mau menulis. Yang mau menulis. Karena sukses itu lebih enak jika dinikmati sama-sama. Setuju. Gitu kan? Nah, yang kedua kita bikin, Asma sama suami bikin komunitas bisa menulis. Itu grup di Facebook, membernya sampai 1,3 juta. Itu ada guru, ada buruh, ada ibu rumah tangga, usianya juga beragam gitu. Nah, cuma yang menarik itu kemudian seperti cara Allah menyiapkan memasuki pandemi ini Ustadz gitu. Karena akhirnya komunitas bisa menulis ini kemudian menjelma platform kepenulisan yang di sana ibu-ibu se-Indonesia, ada teman-teman yang baru di PHK, ada yang punya pinjaman online dan segala macam, mereka nulis gitu di sana dan alhamdulillah kemudian bisa dimonetisasi. Kan pandemi ini toko buku pada tutup, ya kan? Kemudian penerbit juga tiarap gitu. Di sana mereka di platform KBMF ini mereka bisa menulis sekaligus menjadi penerbit. Jadi nggak perlu lagi nunggu ngirim naskah diseleksi gitu ya sama penerbit, mereka bisa. Cuman masalahnya ada satu yang berat di Indonesia. Apa tuh Pak Ustadz? Budaya literasi kita rendah. Nah, kalau gaya tulisannya Mbak Asma ini menurut saya ya, kayaknya mungkin Pak Ustadz juga setuju gitu ya. Bisa dibilang tidak menggurui Pak Ustadz, nggak kaku, bahkan tadi bisa dibilang walaupun emang atmosfernya Islam banget gitu, tapi yang membaca, yang menyukai itu bukan hanya Muslim aja gitu, banyak general gitu. Itu treatmentnya seperti apa, tekniknya seperti apa sebenarnya? Satu, kalau menurut Asma, kalau kita menulis dengan hati, insya Allah nyampenya ke hati. Oke. Ya itu yang pertama gitu. Kemudian yang kedua, segala sesuatu kan dari Allah ya. Jadi kalau memang teman-teman penulis nih gitu ya, Asma belajar dari mereka gitu kan, mereka meniatkan nulis ini juga mudah-mudahan bernilai ibadah gitu. Jadi ada yang kalau nulis itu mereka wudhu dulu gitu, ada yang sholat malam dulu gitu kan ya. Benar gitu. Pokoknya jangan lupa minimal sekali bismillah dulu gitu ya. Makanya ketika nulis, kalau Asma update status bismillah itu benar-benar untuk mengingatkan Asma supaya jangan sampai tulisan Asma tidak dimulai dengan nama Allah gitu loh. Niatkan menulis itu kalau buat Asma gitu ya, tidak hanya mencari royalti dunia gitu. Kita berharapnya menulis ini lewat menulis Asma juga bisa dapat royalti akhirat. Karena kan katanya Ustadz ya, kalau kita mengajak seseorang, misalnya di buku nih, untuk melakukan sebuah kebaikan, maka selama ada orang lain yang terinspirasi, dia dapat pahalanya, Asma juga insya Allah dapat ya Ustadz, kalau Asma ikhlas kan. Dan ketika Asma udah nggak ada lagi di dunia ini gitu, dikubur pun gitu, Asma berharap buku-buku itu bisa mudah-mudahan jadi jariah, jadi mesin yang bisa mengalirkan pahala gitu. Kalau kita ikhlas. Iya, sudah meninggal pun masih dapat aliran pahala. Doanya Ustadz. Tapi juga kalau buku itu menyesatkan, itu juga ada jariah dosa. Dosa jariah. Iya, jadi dosa jariah juga ada, pahala jariah juga ada. Nah, Pak Ustadz mungkin kalau bisa disimpulkan terakhir ya Pak Ustadz ya, terlepas dari seorang penulis dari profesinya Mbak Asma ini, profesi apapun sebenarnya gitu, apapun misalnya niatnya adalah mencari ridha Allah, kayaknya segala sesuatunya tuh nggak ada yang sulit, nggak ada yang akan dipersulit, nggak akan ada berbahaya deh katanya. Walatina jahatu fina lanah tianahum subulana. Jadi prinsipnya siapa yang mau sungguh-sungguh untuk menuju satu kebaikan, maka Allah bukakan bukan satu pintu, jalan-jalan, banyak pintu. Jadi subul itu jamak dari sabil. Kalau sabil itu satu itu. Jadi kita membuka satu pintu saja, maka Allah akan bukakan banyak pintu untuk kebaikan itu. Kalau bahasanya orang penulis adalah banyak jalan menuju Roma, sama dengan orang itu mau berbuat baik, nanti Allah bukakan jalan-jalan itu. Dan di situ pentingnya mandala ala khair falahu ajru mislu fa'ilihi. Orang itu kalau membukakan satu jalan kebaikan, menyebarkan satu kebaikan, pahalanya mengalir kepada dia tanpa mengurangi pahala yang melakukan. Misalnya saya ngajak Anda untuk ngajak Kinos untuk banyak bersedekah. Maka kalau nanti sedekahnya tidak hanya kepada Kinos, tapi karena yang ngajak juga. Maka indah sekali di dalam Islam itu pengorbanan untuk kebaikan itu Allah tidak akan sia-siakan.
Dan lebih penting memang tadi niatnya. Saya setuju banget. Asma juga ini, kalau misalnya Mas Kinas punya buku atau Ustadz ada buku, bisa sedekah buku ke Asma. Siap. Karena Asma punya mimpi 1000 perpustakaan duafa. Saat ini ada Alhamdulillah. 290, Ya, minta doanya, Ya. mudah-mudahan terwujud. Masih hidup ya Ustadz, ngelihat Amin, 1000 rumah amin, baca amin. Asma Nadia di tanah Amin. air. Dan tolong Masya dicatat super terakhir, Ya. saya itu setiap dapat honor dari manapun langsung saya serahkan kepada anak yatim piatu. Ji, Ya. kok kopi Langsung nggak saya pernah serah. bayar tapi Pak Ustadz? Nah, itu dia. Enggak, makanya. karena istri saya yatim piatu. Jadi semuanya saya serahkan kepada itu. Oh, setorannya ke Mbak Asma, istri. terima kasih Mbak Asma. Sama-sama, Sehat dan Mas. sukses Terima kasih, selalu. minta doanya. Silakan dihabisin Mbak.